Dasar gembel. Ambil uang receh ini, pergi dari hidup anakku. Hardikan itu menggema di ruang tamu mewah, disusul suara gemerincing logam yang menghantam lantai marmer dingin. Ratusan keping uang logam berserakan di kakiku, berputar-putar seolah mengejek harga diriku yang baru saja diinjak-injak. Aku menatap wanita parubaya dengan berlian melingkar di lehernya itu, calon mertuaku, yang tersenyum puas melihatku dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya. Dia pikir dia baru saja membuang sampah dari hidup putranya. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia panggil, anak tukang sayur, ini sebenarnya bisa membeli seluruh harga diri dan rumah mewahnya dalam satu jentikan jari. Tapi saat supir pribadiku turun dari Rolls-Royce hitam di depan gerbang, senyum sombong itu berubah menjadi, "Halo Sobat Dira Story, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah hari ini." Sebelum kita masuk ke drama yang bikin emosi ini, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana saja? Angin malam itu terasa menusuk. Namun tidak sedingin tatapan yang menyambutku di balik pintu jati ukiran Jepara yang menjulang tinggi itu. Namaku Saira. Malam ini, aku berdiri di ambang pintu rumah keluarga Revano dengan gamis katun sederhana berwarna coklat tanah dan kerudung Paris polos yang sudah sedikit pudar warnanya. Di tanganku, aku menjinjing sebuah rantang susun berisi masakan yang kubuat sendiri sejak subuh. Gulai kepala ikan kesukaan Revano. Ini bukan kali pertama aku datang ke sini. Tapi malam ini berbeda. Malam ini adalah malam penentuan di mana aku dan Revano berencana membicarakan tanggal pernikahan kami di hadapan ibunya, Bu Yasmin. Jantungku berdegup kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena firasat buruk yang sejak tadi menyelimuti dada. Saat aku melangkah masuk, aroma pengharum ruangan lavender yang mahal langsung menyergap hidungku, kontras sekali dengan bau knalpot angkutan umum yang masih menempel samar di bajuku. Akhirnya datang juga si Tuan Putri dari pasar becek. Suara melengking itu menyambutku. Di ruang tengah yang didominasi warna emas dan kristal itu, Bu Yasmin duduk di sofa bludru merah marun layaknya seorang ratu. Tapi dia tidak sendirian. Di sekelilingnya, duduk 3 wanita lain, teman-teman sosialitanya, yang menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meneliti, seolah aku adalah bakteri yang nyasar masuk ke ruang steril. "Malam, Tante Yasmin," sapaku sopan, berusaha tersenyum meski bibirku terasa kaku. Aku meletakkan rantang itu di meja kecil. "Saira bawakan gulai." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Bu Yasmin sudah mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah mengusir bau busuk. "Jauhkan makanan itu, Saira," potongnya tajam. "Kamu pikir perut kami ini tong sampah? Siapa yang tahu bahan apa yang kamu pakai? Jangan-jangan ikan sisa pasar kemarin yang sudah dikerubungi lalat." Gelak tawa pecah dari bibir teman-temannya. Salah satu dari mereka, wanita bertubuh gempal dengan sasak rambut tinggi, berbisik cukup keras. "Yasmin, ini calon mantu yang kamu ceritakan? Kirain bercanda. Ternyata beneran dekil ya." Darahku mendidih, tapi aku menahannya. Aku mencari sosok Revano. Pria itu berdiri di sudut ruangan, dekat tangga. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang rapi. Mata kami bertemu. Aku mengirimkan sinyal meminta pertolongan, berharap dia akan melangkah maju dan membelaku seperti janji manisnya di taman kota minggu lalu. Namun, Revano hanya menunduk. Dia memutar-mutar cincin di jarinya, berpura-pura sibuk mengamati pola karpet. Kecewa mulai merayap naik, mencekik leherku. "Duduklah, tapi jangan di sofa," perintah Bu Yasmin. Dia menunjuk sebuah dingklik, kursi kecil, kayu di sudut ruangan yang biasa dipakai untuk meletakkan tas tamu. Sofa itu baru saya impor dari Italia. Bahannya sensitif kalau kena baju yang... Yah, kamu tahu sendiri kualitas bajumu. Aku menarik napas panjang. "Sabar, Saira. Ingat tujuanmu. Kamu sedang menguji ketulusan hati mereka. Kamu sedang mencari tahu apakah Revano layak mendampingimu memimpin kekayaan Bramantio Group kelak." Aku menuruti perintahnya, duduk di kursi kecil itu sementara mereka memandangiku dari ketinggian sofa empuk mereka. Rasanya seperti sidang pengadilan di mana aku sudah divonis bersalah sebelum mengetuk palu. "Jadi," Bu Yasmin memulai, matanya menatapku tajam setajam alis hasil sulamannya. "Anakku bilang dia nekat mau melamar kamu bulan depan. Katanya cinta mati." "Iya, Tante. Kami saling mencintai," jawabku lirih tapi tegas. "Cinta?" Bu Yasmin tertawa,
Suaranya melengking menyakitkan telinga. Cinta itu nggak bisa buat beli beras, Saira. Apalagi buat bayar membership klub golf atau arisan berlian. Kamu tahu siapa kami? Keluarga Broto Atmojo. Suamiku manajer area terpandang. Revano lulusan luar negeri. Dan kamu? Anak penjual sayur keliling. Bapak saya pedagang jujur, Tante. Aku membela ayah angkatku, aktor tua yang kusewa untuk peran ini. Jujur tapi miskin sama saja bohong, bentak Bu Yasmin. Dia berdiri, berjalan mendekatiku. Bunyi hak tinggi sepatunya terdengar tak-tak-tak di atas lantai marmer, seperti hitungan mundur bom waktu. Dia berhenti tepat di depanku. Tangannya meraih sebuah toples kaca besar dari atas meja hias. Toples itu penuh berisi uang koin, recehan 500 dan 1000 rupiah. Kamu mau nikah sama anakku kan? Kamu butuh modal kan buat bapakmu biar nggak jualan pakai gerobak butut lagi. Firasatku semakin buruk. Maksud tante apa? Kalian orang miskin cuma mengerti bahasa uang. Kalau saya kasih cek, nanti kamu nggak tahu cara cairkannya. Jadi saya kasih yang real saja. Dan detik berikutnya, waktu seolah berjalan melambat. Bu Yasmin membalik toples itu tepat di depan wajahku. Prang, kling, cring. Ratusan keping uang logam tumpah ruah. Menghantam bahuku, menampar pipiku, lalu jatuh berserakan menutupi lantai marmer yang mengkilap di sekitar kakiku. Suaranya begitu bising, memekakan telinga, tapi bagiku, suara itu menghancurkan sesuatu di dalam dadaku. Harga diri. Satu koin menggelinding pelan dan berhenti tepat di ujung sepatuku yang lusuh. Hening. Ruangan itu mendadak sunyi senyap setelah badai logam itu selesai. Aku terpaku. Mataku panas, tapi aku bersumpah tidak akan menangis di sini. Di depan wanita ini. Itu ada sekitar 2 juta rupiah. Uang receh kembalian belanja saya selama setahun. Ucap Bu Yasmin dengan nada datar yang mengerikan. Ambil. Pungut satu persatu. Anggap saja itu modal pesangon agar kamu sadar diri dan menjauh dari anak saya. Kami keluarga terpandang, Saira. Kami butuh menantu yang selevel, bukan benalu. Teman-teman sosialitanya menutup mulut, berusaha menahan tawa, tapi mata mereka memancarkan kepuasan yang sadis. Aku tidak bergerak. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuh, hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan perih di hatiku. Perlahan, aku mengangkat wajah, menatap lurus ke arah Revano. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Kesempatan terakhir baginya untuk membuktikan bahwa dia laki-laki. Bahwa dia mencintai Saira apa adanya. Bukan karena takut pada ibunya. Mas Vano. Panggilku pelan, suaraku bergetar menahan tangis. Kamu diam saja melihat aku diperlakukan seperti ini. Revano mengangkat wajahnya. Wajah tampan yang dulu kukagumi itu kini terlihat pucat dan pengecut. Dia melirik ibunya yang melotot garang, lalu menatapku dengan pandangan memelas. Kakinya melangkah mendekat, ragu-ragu. Aku menahan napas. Ayo, Vano, bela aku. Tarik tanganku dan bawa aku pergi dari sini. Katakan pada ibumu bahwa cinta kita tidak bisa dibeli dengan recehan. Revano berjongkok di hadapanku. Dia menyentuh pundakku pelan. Harapanku melambung setinggi langit. Namun, kalimat yang keluar dari mulutnya selanjutnya membuat duniaku runtuh seketika. Lebih menyakitkan daripada lemparan koin manapun. Saira. Bisik Revano dengan suara parau, tangannya mengambil sekepal uang receh dari lantai lalu menyodorkannya ke tanganku. Tolonglah jangan bikin mama makin marah. Kamu ambil saja uangnya ya. Lumayan buat bapak kamu, turuti saja kata mama. Malam itu, hujan turun deras seolah langit turut menangisi kebodohan yang baru saja kusaksikan. Aku melangkah gontai menyusuri gang sempit yang becek, meninggalkan kemewahan palsu rumah keluarga Broto Atmojo menuju realitas buatanku sendiri. Sebuah rumah petak berukuran 3x4 meter di pinggiran Jakarta dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan aroma selokan yang menyengat setiap kali angin berhembus. Sesampainya di dalam, aku membanting pintu kayu tipis itu hingga bergetar. Napasku memburu. Bukan karena lelah berjalan, tapi karena menahan amarah yang meledak-ledak di dada. Kulempar tas kain lusuhku ke atas kasur busa tipis di lantai. Aku berjalan menuju cermin kusam yang tergantung miring di dinding. Bayangan di sana menampilkan sosok wanita lemah dengan gamis basah dan mata sembab.
Tapi di balik tatapan itu, jiwaku berontak. Tanganku bergerak perlahan melepas jarum pentul di kerudungku, lalu meraba wajahku sendiri. Wajah yang selama 6 bulan ini bersembunyi di balik topeng kemiskinan. Pikiranku melayang mundur ke 3 bulan lalu. Ke sebuah ruangan berpendingin udara di lantai 45 gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Aroma kopi Arabica segar dan kulit jok kursi premium masih terekam jelas di ingatanku. Kamu yakin mau melakukan ini, Saira? Suara bariton Papa, Tuan Bramantio, terdengar berat saat itu. Beliau duduk di balik meja mahoninya yang besar, memutar-mutar pena emas seharga mobil LCGC. Di luar jendela kaca raksasa, Jakarta terlihat kecil di bawah kaki kami. Papa cuma nggak mau kamu terluka. Nak, lanjut Papa, menatapku dengan sorot mata khawatir yang jarang beliau perlihatkan pada siapapun, termasuk Dewan Direksi. Kemiskinan itu saringan terbaik untuk melihat tabiat asli manusia. Saat perut lapar dan gengsi terancam, disitulah wajah asli seseorang akan muncul. Tapi Vano beda, Pak. Bantahku saat itu, penuh keyakinan naif seorang gadis yang dimabuk asmara. Dia sederhana. Dia tulus. Dia nggak pernah tanya aku kerja di mana atau punya apa. Dia cinta sama Saira, bukan sama putri pemilik Bramantio Group. Papa menghela napas panjang, lalu menyodorkan sebuah kunci gembok tua. Baik kalau itu maumu. Papa izinkan kamu menyamar. Papa sudah siapkan skenarionya. Rumah kontrakan di gang sempit. Dan Pak Rahmat, mantan aktor teater kenalan Papa, akan berperan jadi ayahmu si penjual sayur. Tapi ingat satu hal, Saira, kalau sampai dia menyakitimu, permainan selesai. Dan Papa sendiri yang akan turun tangan. Saira janji, Pak. Saira akan buktikan Papa salah. Lamunanku buyar oleh suara ketukan pintu yang ragu-ragu. Suara hujan di luar menyamarkan siapa tamu itu, tapi aku hafal ritme ketukannya. Saira. Saira, tolong buka pintunya. Ini aku, Vano. Aku mematung sejenak. Revano? Di sini? Setelah dia menyuruhku memungut recehan seperti pengemis, dengan langkah berat, aku membuka kunci pintu. Revano berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini lepek menempel di dahi. Kemeja batik sutranya terciprat lumpur gang. Dia terlihat menyedihkan, persis seperti nyalinya tadi di hadapan ibunya. Ngapain kamu kesini? Tanyaku dingin, tanpa mempersilakannya masuk. Rah, dengerin aku dulu. Revano menerobos masuk, membawa hawa dingin dan bau hujan ke dalam ruang tamu sempitku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Aku tadi terpaksa. Rah, kamu tahu kan mama kayak gimana? Kalau aku lawan dia di depan teman-temannya, dia bisa kena serangan jantung. Aku cuma mau nyelamatin situasi. Nyelamatin situasi atau nyelamatin warisanmu? Sindirku tajam. Revano terdiam. Wajahnya memerah padam. Jangan ngomong gitu. Rah, aku cinta sama kamu. Aku cuma butuh waktu buat luluhin hati mama. Kamu sabar ya? Tadi uangnya kamu ambil nggak? Darahku mendidih mendengar pertanyaan itu. Dia masih bertanya soal uang receh itu? Aku tinggalin di sana. Jawabku ketus. Biar ibumu bisa pakai buat beli kaca. Supaya bisa ngaca kalau harga diri orang nggak bisa dibeli pakai kembalian belanja sayur. Revano mengusap wajahnya frustrasi. Dia duduk di tepi kasur busaku, membuat perabotan itu berdecit protes. Ya sudah. Lupakan soal uang itu. Aku kesini mau mastiin kamu baik-baik aja. Oh iya, Rah, aku boleh numpang ke kamar mandi? Perutku mulas kena angin. Tanpa menunggu jawabanku, dia meletakkan ponsel pintarnya di atas meja kayu reot di sampingku, lalu buru-buru berlari ke kamar mandi kecil di belakang rumah. Aku berdiri sendiri di ruangan itu, ditemani suara gemericik air dari kamar mandi dan detak jam dinding yang membosankan. Mataku tertuju pada ponsel Revano yang tergeletak di meja. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Sebuah nama muncul di layar, Mama Yasmin. Entah setan apa yang merasukiku, atau mungkin ini petunjuk Tuhan, tanganku tergerak untuk mendekat. Ponsel itu tidak terkunci karena Revano baru saja memakainya. Pesan itu terpampang jelas di pop-up notifikasi, sebuah pesan panjang yang baru saja dikirim 1 menit yang lalu. Jantungku berhenti berdetak saat membaca deretan kalimat itu.
Mataku memanas. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena api kemarahan yang membakar habis sisa-sisa cintaku pada laki-laki yang sedang berada di kamar mandi itu. Isi pesan itu singkat, padat, dan mematikan. Syukur deh kalau gembel itu sudah pulang. Kamu fokus saja besok. Mama sudah atur pertemuan makan siang sama anak juragan emas dari Kalimantan. Namanya Clarissa. Cantik, putih, dan yang paling penting levelnya setara sama kita. Tinggalkan Saira pelan-pelan, jangan sampai dia minta ganti rugi pacaran. Buang dia kayak sampah. Tanganku gemetar hebat memegang ponsel itu. Napasku tercekat di tenggorokan. Jadi ini rencana mereka? Di depan memintaku bersabar. Tapi di belakang sedang menyiapkan penggantiku? Pintu kamar mandi terbuka. Revano keluar sambil mengeringkan tangannya ke celana. Wajahnya terlihat lebih lega. Duh, lega banget. Ucapnya sambil tersenyum manis. Senyum yang dulu kudoakan menjadi milikku selamanya, tapi sekarang terlihat seperti seringai serigala. Maaf ya lama. Kenapa kamu bengong gitu, sayang? Aku menatapnya nyalang, ponsel itu masih menyala di genggamanku. Sayang, ulang Revano. Kali ini nadanya sedikit panik saat melihat benda apa yang sedang aku pegang. Matanya membulat sempurna saat menyadari ponselnya ada di tanganku. Ra? Kamu baca apa? Aku mengangkat wajah, menatap lurus ke dalam bola matanya yang mulai digenangi ketakutan. Anak juragan emas. Desisku pelan namun penuh penekanan. Jadi, aku ini cuma sampah yang harus dibuang pelan-pelan supaya nggak minta ganti rugi. Revano menyambar ponsel itu dari tanganku dengan gerakan kasar, seolah benda itu adalah granat aktif yang siap meledak. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya. Kamu salah paham, Ra? Sergahnya tergagap. Dia mundur selangkah, menabrak meja kayu reotku hingga gelas plastik berisi air putih tumpah membasahi lantai. Itu cuma keinginan sepihak mama. Aku nggak pernah setuju. Aku cintanya sama kamu, Saira. Cuma kamu. Aku menatapnya datar. Hening menyelimuti ruangan sempit itu. Hanya terdengar suara tetesan air hujan yang mulai reda di luar. Di dalam mataku, sosok Revano yang gagah kini menyusut menjadi kerdil. Kalimat, buang dia kayak sampah, masih terngiang jelas di telingaku. Beradu dengan detak jantungku yang kian melambat, dingin, dan penuh perhitungan. Salah paham? Ulangku pelan, melangkah maju mendekatinya. Aroma parfum maskulinnya bercampur dengan bau keringat ketakutan, menciptakan mual di perutku. Tulisan ibumu jelas, Vano. Buang pelan-pelan. Jadi selama ini, janji manismu, rencana pernikahan kita itu cuma cara kalian mengulur waktu sampai si anak juragan emas itu siap. Revano mencengkeram bahuku kencang. Matanya memelas. Enggak, Ra. Sumpah demi Tuhan. Mama cuma lagi banyak pikiran. Dia tertekan karena standar sosial teman-temannya. Kasih aku kesempatan, Ra. Sekali lagi aja. Aku bakal bujuk mama. Aku bakal bikin mama nerima kamu apa adanya. Aku menepis tangannya kasar. Logikaku berteriak untuk mengusirnya, meludahinya, dan membeberkan siapa aku sebenarnya saat ini juga. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Hukuman instan tidak akan memberi efek jera bagi manusia gila hormat seperti mereka. Mereka harus diangkat setinggi-tingginya, diberi harapan semu, sebelum dihempaskan ke dasar jurang kehinaan. Aku menarik napas panjang, memasang topeng wanita lugu yang bodoh karena cinta. Oke, ucapku lirih, membiarkan suaraku terdengar ragu. Kalau kamu memang serius, buktikan. Apa yang harus aku lakukan supaya ibumu mau menerimaku? Wajah Revano langsung cerah seketika. Dia menghela napas lega yang berlebihan. Besok mama mau bicara sama kamu. 4 mata. Di restoran Le Jardin. Ra. Datangnya? Pakai baju yang bagusan dikit. Pinjam atau apa gitu. Tunjukkan kalau kamu layak. Keesokan harinya, matahari bersinar terik. Seolah mengejek nasibku yang harus kembali berhadapan dengan wanita ular itu. Le Jardin adalah restoran Prancis dengan konsep taman outdoor yang harga secangkir tehnya setara dengan biaya makan seminggu di warteg. Aku datang mengenakan gamis terbaik yang kumiliki dalam mode penyamaran ini, bahan crepe warna dusty pink yang rapi namun jelas bukan barang branded.
Bu Yasmin sudah duduk di meja sudut yang terlindung payung parasol putih, kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, sibuk memoles lipstik merah menyala. Saat aku duduk, dia tidak menoleh sedikit pun. Dia sibuk mengetuk-ngetukkan kuku palsunya yang bertahtakan kristal Swarovski ke layar ponsel. Tante. Sal. Bu Yasmin menurunkan kacamata hitamnya sedikit, melirikku dari balik lensa dengan tatapan merendahkan yang sudah kuhafal di luar kepala. Dengar ya, Saira, ucapnya tanpa basa-basi, tanpa menjawab salamku. Dia meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. Revano merengek semalaman minta saya kasih kamu kesempatan. Saya pusing dengarnya. Jadi, saya putuskan untuk kasih kamu satu jalan tikus. Dia merogoh tas Hermesnya, yang aku tahu itu palsu kualitas KW super karena jahitan di pegangannya sedikit miring, dan mengeluarkan secari kertas bon yang sudah ditulisi dengan tinta pena biru. Dia mendorong kertas itu ke hadapanku. Baca. Itu syarat mutlak kalau kamu mau melangkahi pintu rumah saya sebagai menantu. Aku mengambil kertas itu. Tulisannya cakar ayam, tapi isinya membuat mataku terbelalak. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena ketamakan yang terpancar dari setiap poinnya. Syarat seserahan. Mobil Pajero Sport Dakar, warna hitam, atas nama Yasmin. Satu set perhiasan emas murni 50 gram. Uang tunai pelangkah 200 juta rupiah, 200 juta rupiah. Biaya resepsi pernikahan ditanggung 100% pihak wanita. Aku mendongak, menatapnya tak percaya. Tante ini serius? Tante tahu kan bapak saya cuma penjual sayur? Dari mana kami dapat uang sebanyak ini? 200 juta itu? Itu urusan kamu, potong Bu Yasmin ketus. Dia menyeruput lemon tea-nya dengan gaya angkuh. Mau bapakmu jual tanah, jual ginjal, atau kamu mau ngepet sekalipun? Saya nggak peduli. Itu harga pas untuk menebus martabat keluarga Broto Atmojo yang bakal tercemar kalau punya mantu miskin kayak kamu. Tapi ini nggak masuk akal, Tan. Saira, bentaknya pelan namun tajam, membuat beberapa pengunjung menoleh. Kamu pikir cinta itu gratis? Asal kamu tahu ya, suami saya itu manajer di perusahaan raksasa. Anak saya lulusan luar negeri. Kalau kamu nggak sanggup, mundur. Biar Revano sama Clarissa. Dia bahkan sudah siap belikan saya apartemen tanpa saya minta. Tiba-tiba, ponsel Bu Yasmin berdering. Nama, Bandar Arisan, berkedip di layarnya. Wajah angku Bu Yasmin mendadak panik. Dia buru-buru mengangkat telepon itu sambil memalingkan wajah dan merendahkan suaranya. Tapi aku masih bisa mendengarnya dengan jelas karena jarak kami hanya semeter. Halo. Iya. Jen. Aduh. Sabar dong. Saya lagi usahakan. Iya. Lusa. Pokoknya sebelum jatuh tempo saya transfer. Jangan tagih ke rumah. Suami saya bisa marah besar. Iya, saya janji. Bu Yasmin menutup telepon dengan tangan gemetar. Dia menarik napas panjang, berusaha mengembalikan wibawanya, lalu kembali menatapku. Keringat dingin mulai merusak bedak tebal di dahinya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Ah, jadi begitu. Singa betina ini ternyata sedang terjerat utang. Syarat-syarat gila di kertas ini bukan untuk tes kelayakan, tapi untuk menutupi lubang gali lubang utang gaya hidupnya sendiri. Dia mau menjual anaknya demi melunasi utang arisan. Kenapa senyum-senyum? Hardiknya, menyadari ekspresiku yang sedikit berubah. Kamu sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, pergi sekarang. Aku menatap mata wanita itu dalam-dalam. Saya akan usahakan, Tante. Demi Revano. Mata Bu Yasmin berbinar tamak. Umpan dimakan. Dia mengira aku gadis bodoh yang akan memaksa orang tua berutang demi cinta. Bagus. Bu Yasmin tersenyum licik. Senyum kemenangan yang memuakkan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan tatapan mengintimidasi. Kebetulan sekali. Besok malam adalah pesta ulang tahun saya yang ke-50. Di ballroom Hotel Grand Melia. Jantungku berdesir. Hotel bintang 5? Uang dari mana dia menyewa tempat itu? Saya undang kamu datang. Lanjutnya, suaranya melambat penuh arti. Tapi ingat undangan ini bukan gratis. Kalau kamu datang dengan tangan kosong, jangan harap bisa masuk. Bawa salah satu dari syarat itu sebagai bukti keseriusanmu. Kalau kamu datang cuma bawa badan dan baju dekilmu itu,
Security akan menyeretmu keluar sebelum kamu sempat menyentuh gagang pintu. Aroma anyir darah ikan bercampur lumpur busuk langsung menusuk hidung begitu Bu Yasmin menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit saja. Pasar induk di pinggiran kota itu sedang berada di puncak kesibukannya. Teriakan kuli panggul, deru motor butut, dan lalat-lalat hijau yang berdengung menciptakan simfoni kekacauan yang membuat Bu Yasmin mual seketika. Ya ampun, tempat macam apa ini? Neraka bocor? Gumam Bu Yasmin sambil menutupi hidung mancungnya dengan sapu tangan sutra berparfum mawar. Dia tidak turun dari mobil sedan silvernya yang diparkir agak jauh dari kerumunan becek. Matanya yang tajam, tersembunyi di balik kacamata hitam oversized, memindai setiap sudut los sayur yang semrawut. Hari ini, dia bukan datang untuk belanja. Dia datang untuk berburu. Berburu bukti kehinaan calon menantunya. Mana si anak gembel itu? Gerutunya tidak sabar. Dia ingin memastikan Saira benar-benar sehina yang dia bayangkan. Dia butuh foto. Foto Saira sedang mengangkut sayur atau membersihkan sampah. Sesuatu yang bisa dia tampilkan di layar proyektor saat pesta ulang tahunnya besok untuk bahan tertawaan tamu-tamu elitnya. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok itu. Di sela-sela tumpukan karung bawang merah, Saira terlihat. Gadis itu mengenakan kaos lengan panjang lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, dan kerudung instan yang terlihat miring. Dia sedang mengangkat sebuah keranjang bambu besar berisi sawi hijau. Wajahnya berkeringat, tanpa riasan sedikit pun. Kena kamu. Seringai Bu Yasmin melebar. Tangan kanannya dengan sigap meraih ponsel, mengarahkan kamera zoom ke arah Saira. Cekrek. Satu foto Saira sedang membungkuk mengangkat beban berat berhasil didapat. Sempurna. Judulnya, Menantu Idaman atau Kuli Panggul. Pasti Jeng Lira dan Jeng Siska bakal ngakak guling-guling lihat ini. Namun, di balik lensa kamera itu, ada adegan yang luput dari pendengaran Bu Yasmin karena jarak dan kebisingan pasar. Saira meletakkan keranjang sawi itu di atas meja kayu lapuk. Dia mengelap keringat di dahi dengan punggung tangan, lalu melirik ke kanan dan kiri. Merasa aman di balik benteng karung bawang, Saira menyentuh telinga kanannya yang tertutup ujung kerudung. Sebuah AirPage Bluetooth kecil berkedip samar di sana. Laporan konsolidasi aset bagaimana, Pak Dharma? Suara Saira berubah total. Tidak ada lagi intonasi gadis desa yang lugu. Suaranya rendah, dingin, dan penuh otoritas. Bahasa tubuhnya yang membungkuk tadi tegak seketika, memancarkan aura dominan yang aneh di tengah pasar kumuh itu. Suara Pak Dharma terdengar jernih di telinganya. Semua lancar, Nona. Tapi pihak manajemen PT Arta Mandiri, tempat suami Bu Yasmin bekerja, sedang mencoba memalsukan laporan keuangan untuk menutupi kerugian cabang. Pak Broto yang tanda tangan. Saira tersenyum miring, tangannya pura-pura memilah-milah ikatan sawi agar tidak mencurigakan bagi orang yang lalu lalang. Biarkan dia tanda tangan. Itu akan jadi bukti pidana penggelapan dana. Kita butuh itu untuk kartu as terakhir. Baik, Nona. Oh ya. Soal akuisisi. Belum sempat Pak Dharma menyelesaikan kalimatnya, Saira menangkap kilatan cahaya dari arah parkiran mobil di seberang jalan. Ekor matanya yang terlatih tajam langsung mengenali pantulan sinar matahari di kaca spion sebuah sedan silver. Mobil yang dia tahu persis milik siapa. Saira tidak panik. Dia justru semakin mendalami perannya. Pak Dharma, tahan sebentar, bisik Saira cepat. Saira sengaja berteriak kencang, mengubah suaranya menjadi cempreng ala pedagang pasar. Woi, Bang, ini sawinya jadi diambil nggak? Jangan nawar sadis-sadis napa. Modal aja belum balik nih. Dari dalam mobil, Bu Yasmin terkikik geli melihat Saira berteriak-teriak sambil berkacak pinggang. Dasar kampungan. Mulutnya kayak petasan banting. Nggak ada anggun-anggunnya sama sekali. Bu Yasmin kembali memotret beberapa kali. Cekrek. Cekrek. Foto Saira yang sedang marah-marah dengan mulut terbuka lebar kini tersimpan rapi di galerinya. Cukup, gumam Bu Yasmin puas. Ini lebih dari cukup untuk bikin Revano sadar kalau seleranya rendahan. Bu Yasmin menutup kaca jendelanya rapat-rapat, jijik dengan lalat yang mulai mencoba masuk. Dia menyalakan mesin mobil, lalu melaju pergi meninggalkan debu dan asap knalpot yang mengepul ke arah lapak sayur. Saira memperhatikan mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan. Perlahan, bahunya rileks. Dia kembali menyentuh AirPage-nya.
Target sudah pergi. Dia baru saja mengambil amunisi untuk mempermalukan saya besok, lapor Saira datar. Dia mengambil seikat bayam, mematahkannya dengan satu gerakan jari yang kuat, seolah membayangkan itu adalah leher kesombongan Bu Yasmin. Apa instruksi selanjutnya? Nona? Apakah kita batalkan kehadiran Nona di pesta besok? Tanya Pak Dharma cemas. Tidak. Justru saya akan datang. Saya akan berikan pertunjukan yang paling dia inginkan. Jawab Saira dingin. Dia berjalan keluar dari balik tumpukan karung bawang, matanya menatap tajam ke jalanan yang baru saja dilalui Bu Yasmin. Saira merogoh saku celana kulot kumalnya, mengeluarkan sebuah ponsel satelit tipis yang jauh lebih canggih dari ponsel iPhone terbaru milik Revano. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, membuka aplikasi trading saham global. Grafik merah menurun terpampang di layar dengan logo perusahaan tempat Pak Broto bekerja. Pak Dharma, ucap Saira, nadanya terdengar seperti vonis hakim kematian. Percepat proses akuisisi perusahaan induk tempat Pak Broto bekerja. Jangan pakai nama Bramantio Group dulu. Pakai perusahaan cangkang venture capital kita yang di Singapura. Pastikan surat pengambil alihan saham mayoritas sudah ada di meja saya besok pagi, lengkap dengan stempel basah. Siap, Nona. Tapi untuk apa secepat itu? Saira menyeringai. Sebuah senyuman yang mengerikan di wajah cantiknya yang berpeluh. Karena besok malam, saya ingin memberikan kado ulang tahun spesial untuk calon mertua saya. Kado berupa fakta bahwa nasib suaminya, periuk nasinya, dan seluruh gengsinya sekarang ada di dalam genggaman tangan anak tukang sayur ini. Suara denting gelas kristal beradu dan tawa renyah para sosialita memenuhi Grand Ballroom Hotel Grand Melia. Lampu chandelier raksasa di langit-langit membiaskan cahaya keemasan, memantul pada gaun-gaun sutra dan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu. Di tengah kemewahan itu, aku melangkah masuk dengan perasaan terasing. Aku mengenakan dress batik tulis tangan warisan ibu angkatku, batik yang sebenarnya bernilai seni tinggi, tapi di mata orang-orang ini, warnanya yang sogan, coklat gelap, mungkin terlihat seperti taplak meja tua. Di tanganku, aku mendekap erat sebuah tabung hitam panjang pelindung lukisan. Tabung itu terasa licin oleh keringat dingin di telapak tanganku. Wah, lihat siapa yang datang. Suara sinis itu membelah kerumunan. Bu Yasmin berdiri di atas panggung kecil yang didekorasi dengan bunga mawar impor ribuan tangkai. Dia mengenakan gaun merah menyala yang dipenuhi payet berkilauan, membuatnya terlihat seperti bola disko berjalan. Di sebelahnya, Revano berdiri kaku dalam balutan jas tuxedo, dan di sisi lainnya, ada seorang gadis cantik berkulit putih pucat dengan gaun bakles perak. Itu pasti Clarissa, si anak juragan emas. Semua mata tertuju padaku. Musik orkestra yang dimainkan live seolah berhenti sejenak untuk memberi ruang pada drama ini. Aku berjalan mendekat ke arah panggung utama, langkahku bergema di lantai karpet tebal. Selamat ulang tahun, Tante Yasmin, ucapku sopan. Berusaha mengabaikan tatapan merendahkan dari Clarissa yang kini berbisik sesuatu ke telinga Revano sambil terkikik. Bu Yasmin menuruni anak tangga panggung dengan dramatis, bunyi hak sepatunya teredam karpet. Dia berdiri di hadapanku, melipat tangan di dada, matanya langsung menyapu tubuhku mencari syarat yang dia minta kemarin. Dia melihat ke belakang punggungku, mungkin mencari kunci mobil Pajero, lalu turun ke leherku mencari kalung emas, dan akhirnya tatapannya berhenti pada tabung hitam di pelukanku. Mana? Tagihnya kasar, cukup keras hingga beberapa tamu di barisan depan bisa mendengar. Mana Pajeronya? Atau setidaknya uang tunai 200 jutanya? Jangan bilang kamu datang ke sini cuma bawa pipa paralon bekas. Tawa kecil terdengar dari kerumunan. Pipi Revano memerah, tapi dia membuang muka, pura-pura sibuk membetulkan dasi kupu-kupunya. Saya tidak membawa mobil atau uang tunai, Tante, jawabku tenang, lalu menyodorkan tabung itu. Tapi saya membawa ini. Ini hadiah spesial untuk Tante. Nilainya jauh lebih berharga daripada mobil yang Tante minta. Alis Bu Yasmin terangkat sebelah, skeptis namun ada kilatan penasaran di matanya. Mungkin dia berpikir di dalam tabung itu ada sertifikat tanah atau obligasi negara. Dengan gerakan kasar, dia menyambar tabung itu dari tanganku. Oke, kita lihat seberapa berharganya sampah yang kamu bawa ini, cibirnya. Bu Yasmin membuka tutup tabung dengan tidak sabaran. Dia menarik keluar gulungan kanvas di dalamnya. Bau cat minyak tua dan vernis berkualitas tinggi menyerba keluar,
Aroma yang bagi kolektor seni adalah surga, tapi bagi Bu Yasmin mungkin hanya bau gudang. Dia membuka gulungan itu lebar-lebar di hadapan semua tamu. Sebuah lukisan abstrak ekspresionis terpampang. Goresan warna merah darah, hitam pekat, dan semburat emas yang kacau namun penuh emosi. Itu adalah karya asli maestro seni Eropa abad ke-20 yang dibeli Papa di pelelangan Christie's London seharga 5 miliar rupiah. Lukisan langka yang diburu Museum Dunia. Hening sejenak. Bu Yasmin memiringkan kepalanya ke kiri, lalu ke kanan, matanya menyipit bingung. "Ini apa?" tanyanya datar. "Itu lukisan, The Silent Scream, Tante. Karya." "Diam," potong Bu Yasmin. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Dia merasa dipermainkan. "Kamu pikir saya bodoh? Hah?" Bu Yasmin membanting kanvas itu ke lantai, tepat di depan sepatu hak tingginya yang runcing. "Saya minta mobil. Saya minta emas. Dan kamu kasih saya gambar cakar ayam kayak gini. Ini lukisan anak TK mana yang kamu ambil dari tempat sampah?" Teriaknya histeris. Suaranya memantul di dinding ballroom. Clarissa tertawa paling keras, diikuti oleh teman-teman sosialita Bu Yasmin. "Ya ampun, Tante Yasmin dikasih gambar benang kusut. Dasar orang miskin selera rendahan," celetuk Clarissa. "Tapi Tante, itu lukisan asli?" "Cukup." Bu Yasmin menendang lukisan itu dengan ujung sepatunya yang lancip, membuat kanvas tua yang rapuh itu tergores. Hatiku mencelos melihat karya seni seindah itu diperlakukan seperti kain pel. "Pelayan. Hei, pelayan." Seorang pelayan pria berseragam rapi tergopoh-gopoh datang. "Iya, Bu. Ambil sampah ini." Bu Yasmin menunjuk lukisan 5 miliar itu dengan telunjuk gemetar karena marah. "Buang ke tempat sampah di dapur. Jangan di sini, nanti bau kemiskinannya nular ke tamu-tamu saya. Cepat." Pelayan itu ragu sejenak melihat tekstur kanvas yang terlihat mahal, tapi bentakan Bu Yasmin membuatnya tak punya pilihan. Dia memungut lukisan itu, meremasnya sembarangan, lalu membawanya pergi ke arah pintu belakang dapur. Aku berdiri mematung. Bukan karena malu, tapi karena takjub pada kebodohan yang murni dan tanpa filter ini. Dia baru saja membuang benda yang nilainya bisa melunasi seluruh hutang arisannya 10 kali lipat. Tiba-tiba, dari arah meja bundar VIP di sebelah kanan, seorang pria tua berkacamata tebal berdiri dengan wajah pucat pasi. Itu Pak Gunawan, kolektor seni ternama di Indonesia yang kebetulan diundang karena relasi bisnis Pak Broto. Matanya melotot menatap ke arah pintu dapur tempat lukisan itu menghilang. Pak Gunawan mengenali lukisan itu. Tentu saja. Dia pernah menawar lukisan itu di London, tapi kalah oleh perwakilan Papa. Tunggu," seru Pak Gunawan, suaranya bergetar hebat. Dia melangkah maju, hendak mengejar pelayan itu. "Bu Yasmin, Anda sadar apa yang barusan Anda buang? Itu." Jantungku berdegup kencang. Identitasku bisa terbongkar sekarang jika Pak Gunawan bicara. Belum waktunya. Panggung kehancuran Bu Yasmin belum sempurna. Aku menoleh cepat ke arah Pak Gunawan, menatap matanya tajam. Aku meletakkan jari telunjuk di bibirku, memberikan isyarat SSTTT yang tegas dan penuh intimidasi. Tatapan yang biasa kuberikan saat memimpin rapat direksi. Pak Gunawan terhenti. Dia melihatku, lalu melihat isyaratku. Sebagai pebisnis ulung, dia langsung mengerti ada permainan yang sedang terjadi. Dia menelan ludah, keringat dingin mengucur di dahinya, lalu perlahan duduk kembali dengan lemas, wajahnya masih syok berat. Bu Yasmin tidak menyadari interaksi singkat itu. Dia kembali menatapku dengan napas memburu. Senyum kemenangan yang sadis merekah di bibirnya yang bergincu merah darah. "Lihat kan, Saira?" ucapnya dengan nada rendah yang menusuk. Dia melangkah maju hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti. "Hadiahmu sudah ada di tempat yang seharusnya. Di tempat sampah, bersama sisa-sisa makanan. Sama seperti harga dirimu di mataku." Bu Yasmin mundur selangkah, lalu berbalik menghadap para tamu, merentangkan tangannya lebar-lebar. "Hadirin sekalian, maaf atas gangguan kecil tadi. Ada lalat yang masuk minta sumbangan. Tapi tenang saja." Bu Yasmin melirikku lewat bahunya. Matanya berkilat jahat. "Malam ini belum berakhir. Sebelum kita potong kue,
Saya ingin memeriksa tas wanita ini. Saya curiga, cincin berlian saya yang hilang tadi pagi, ada hubungannya dengan kedatangan dia ke sini. Suasana di ballroom yang tadinya dipenuhi dengung percakapan berkelas mendadak senyap, seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Ratusan pasang mata kini menatapku dengan sorot yang beragam. Jijik, kaget, dan curiga. Tuduhan Bu Yasmin menggantung di udara seperti asap racun yang menyesakan. Cincin? Suaraku keluar serak, terdengar asing di telingaku sendiri. Aku mengeratkan peganganku pada tali tas kain lusuh yang kusampirkan di bahu. Tante, jangan sembarangan bicara. Saya kesini untuk menghormati undangan Tante, bukan untuk mencuri. Menghormati? Bu Yasmin mendengus keras. Langkah kakinya semakin mendekat, mengikis jarak di antara kami. Aroma parfumnya yang menyengat kini bercampur dengan bau alkohol dari gelas wine yang dia pegang. Orang miskin itu punya kebiasaan buruk, Saira. Kalau lihat barang berkilau sedikit, tangannya gatal. Tadi pagi, sebelum kamu datang ke restoran, cincin berlian blue sapphire 5 karat saya masih ada di tas. Dan satu-satunya orang asing yang berada di dekat tas saya saat saya ke toilet cuma kamu. Itu fitnah, Tan. Saya bahkan gak menyentuh tas Tante. Belaku tegas, mataku mencari sosok Revano. Laki-laki itu masih berdiri di samping panggung. Wajahnya pias. Namun, alih-alih berlari membelaku, dia justru mundur selangkah, seolah takut tertular wabah penyakit. Clarissa di sebelahnya berbisik cukup keras. Duh, udah miskin, panjang tangan lagi. Tipikal banget sih. Kalau kamu memang bersih, berani nggak tas bututmu itu diperiksa? Tantang Bu Yasmin, tangannya terulur meminta paksa. Aku mundur selangkah, mendekap tasku. Ini bukan soal takut ketahuan, karena aku tahu aku tidak mengambil apapun, tapi ini soal harga diri. Mengizinkan mereka menggeledah tasku sama saja mengakui bahwa aku adalah tersangka kriminal di hadapan ratusan elit Jakarta. Ini privasi saya, Tante. Tante nggak berhak. Panggil keamanan. Bu Yasmin berteriak nyaring ke arah pintu utama. 2 orang satpam berbadan tegap berseragam safari hitam langsung berlari mendekat. Jantungku berpacu gila-gilaan. Situasi ini sudah di luar kendali. Sebelum satpam itu menyentuhku, Bu Yasmin yang tidak sabaran maju menyambar tali tasku. Tenaganya luar biasa kuat karena didorong amarah dan kebencian. Srek! Tas kainku ditarik paksa hingga jahitannya robek sedikit. Aku terhuyung ke belakang, nyaris menabrak pelayan yang membawa nampan minuman. Kita lihat apa isi kantong Doraemon gembel ini. Seru Bu Yasmin penuh kemenangan. Tanpa ampun, dia membalikkan tasku di atas meja prasmanan kosong yang dilapisi taplak putih bersih. Isi tasku tumpah ruah. Dompet kusam, ponsel jadul, ponsel penyamaranku, tisu basah sachet, dan beberapa koin receh berjatuhan. Semua mata tertuju pada tumpukan barang-barang sederhana itu. Tidak ada cincin. Aku menghela napas lega. Keberanianku kembali muncul. Lihat, kosong, kan? Gak ada apa-apa selain barang pribadi saya. Tante sudah keterlaluan. Bu Yasmin terdiam sejenak. Matanya menyapu barang-barang itu dengan panik. Wajahnya menegang. Tapi kemudian, senyum licik perlahan terukir di sudut bibirnya. Tangannya merogoh ke dalam kantong kecil di bagian dalam tas, kantong tersembunyi yang resletingnya jarang kubuka. Oh ya? Yakin kosong? Bisiknya. Dia menarik tangannya keluar dengan gerakan dramatis. Di antara jari telunjuk dan jempolnya yang berkuku palsu, sebuah benda berkilauan tertangkap cahaya lampu kristal. Cincin berlian dengan mata biru safir yang besar. Lalu ini apa? Teriak Bu Yasmin mengangkat cincin itu tinggi-tinggi, seperti piala kemenangan. Napas penonton tercekat serentak. Suara pekikan kaget terdengar dari segala penjuru ruangan. Duniaku berhenti berputar. Mataku terbelalak menatap cincin itu. Demi Tuhan, aku tidak pernah melihat cincin itu seumur hidupku, apalagi menyimpannya. Kapan dia memasukkannya? Otakku berputar cepat, mengingat kejadian di restoran kemarin. Saat aku ke toilet, tas itu tertinggal di kursi. Bu Yasmin ada di sana. Jadi dia sudah merencanakan ini sejak kemarin? Dia sudah menyiapkan skenario ini bahkan sebelum aku mengiyakan undangannya? Itu bukan saya yang ambil. Suaraku bergetar, kali ini karena syok yang teramat sangat. Demi Allah, saya nggak tahu kenapa cincin itu ada di situ.
Tante pasti yang... Cukup. Suara bentakan laki-laki memotong penjelasanku. Itu suara Revano. Dia berjalan membelah kerumunan, wajahnya merah pada menahan marah dan malu. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian dan kejijikan yang murni. Vano, kamu percaya sama aku kan? Tanyaku putus asa, mengulurkan tangan ingin meraih lengannya. Revano menepis tanganku kasar. Jangan sentuh aku, hardiknya. Aku masih bisa terima kamu miskin. Rah, aku masih bisa terima bapakmu tukang sayur. Tapi maling? Pencuri? Kamu mempermalukan aku di depan semua kolega papa. Kamu mau hancurin karir papa? Vano, dengerin aku dulu. Ibumu menjebak aku. Halah, alasan. Buktinya sudah jelas. Revano menunjuk cincin di tangan ibunya. Pantas kamu nggak bawa mobil atau uang. Ternyata niatmu datang ke sini mau nyolong buat modal nikah? Murahan. Kata, murahan, itu menghantam dadaku lebih keras daripada batu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Laki-laki yang kubela mati-matian di depan papa. Laki-laki yang demi dia aku rela menyamar jadi orang susah. Ternyata selemah dan sebodoh ini. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan membela diri sedikit pun. Clarissa berjalan mendekat, merangkul lengan Revano dengan manja. Udah deh, Van. Usir aja. Orang kayak gini tuh parasit. Bahaya kalau dibiarin lama-lama, nanti sendok garpu hotel juga diembat. Bu Yasmin tertawa puas. Dia melangkah maju lagi. Wajahnya penuh kepuasan sadis melihatku hancur lebur. Dengar itu, Saira? Anakku saja jijik sama kamu. Ucapnya pelan, hanya untuk kami berdua dengar. Ini pelajaran buat kamu. Jangan pernah mimpi terbang terlalu tinggi kalau sayapmu cuma terbuat dari lumpur. Tanpa peringatan, tangan kanan Bu Yasmin melayang. Plah, tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Panas, perih, dan menyengat. Rasa sakitnya menjalar sampai ke telinga, membuat kepalaku berdenging. Seluruh ruangan hening, menikmati tontonan penyiksaan mental ini. Aku memegangi pipiku yang terasa tebal. Rasa asin darah terasa di ujung bibir. Aku menatap Bu Yasmin, lalu beralih ke Revano yang membuang muka, dan Pak Broto yang hanya dia menonton di pojokan sambil meminum wine-nya. Inilah mereka. Keluarga yang kucintai. Keluarga yang ingin kumasuki. Ternyata isinya hanyalah sekumpulan iblis berbalut pakaian sutra. Pergi dari sini sekarang, desis Bu Yasmin, telunjuknya mengarah ke pintu keluar. Atau saya panggil polisi untuk seret kamu ke penjara atas tuduhan pencurian dengan pemberatan. Detik ini juga. Aku menarik napas panjang, menelan gumpalan rasa sakit di tenggorokan. Sudah cukup. Sandiwara ini sudah selesai. Air mataku berhenti mengalir. Rasa sedih itu kini berganti menjadi dingin yang membekukan. Aku membungkuk pelan, memungut dompet dan ponselku yang berserakan di meja, memasukkannya kembali ke dalam tas yang robek itu dengan gerakan tenang. Sangat tenang hingga membuat Bu Yasmin sedikit mengernyit heran. Aku menegakkan tubuh, menatap mata Bu Yasmin lurus-lurus, lalu beralih ke Revano. Baik, Bu Yasmin. Saya akan pergi, ucapku datar. Tapi ingat detik ini baik-baik. Ingat tamparan ini. Ingat hinaan kalian. Karena sebentar lagi, kalian akan memohon-mohon sambil bersujud agar waktu bisa diputar kembali ke detik ini. Aku berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar yang besar. Di luar sana, hujan deras mulai turun lagi. Seolah alam sedang bersiap mencuci bersih semua kotoran ini. Namun, baru saja tanganku menyentuh gagang pintu kaca lobi hotel, kilatan cahaya lampu mobil menembus kaca yang basah, menyilaukan mata semua orang di dalam ballroom. Cahaya putih menyilaukan itu bukan berasal dari petir, melainkan dari sepasang lampu depan mobil berteknologi LED matrix yang menembus tirai hujan di luar lobi hotel. Sinar itu begitu tajam dan intimidatif, seolah membelah kegelapan malam dan membekukan siapapun yang menatapnya. Aku mendorong pintu kaca berat itu dengan sisa tenaga yang ada. Angin malam yang membawa butiran air hujan langsung menampar wajahku, perih mengenai luka bekas tamparan di pipi. Tapi rasa perih itu justru membuatku merasa hidup. Aku melangkah keluar menuju area drop-off lobby yang basah. Di belakangku, suara Bu Yasmin masih terdengar melengking, menembus kaca lobi yang baru saja tertutup. Dia tidak puas hanya mengusirku.
Dia dan gerombolan sosialitanya mengikutiku sampai ke teras lobi, seperti hiena yang belum puas mencabik mangsanya. "Hei gembel, jangan lari kamu!" teriak Bu Yasmin. Dia merogoh saku clutch bag-nya, mengeluarkan segenggam koin receh, sisa kembalian parkir valet mungkin, dan melemparkannya ke arah punggungku. Tring! Tring! Tah! Koin-koin itu menghantam punggung dan kakiku, lalu menggelinding jatuh ke aspal basah. "Itu ongkos buat naik angkot. Jangan sampai kamu jalan kaki terus pingsan di jalan, nanti dikira saya yang jahat." Seru Bu Yasmin diiringi tawa membahana dari Clarissa dan teman-temannya. Revano hanya berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan kosong, tangannya masih dimasukkan ke saku celana, seolah dia sedang menonton pertunjukan topeng monyet pinggir jalan. Aku berhenti melangkah. Aku membungkuk pelan, memungut satu keping uang logam Rp500 yang jatuh tepat di genangan air dekat ujung sepatuku. Kuingin mengingat momen ini. Kuingin merasakan dinginnya logam ini di kulitku sebagai pengingat abadi akan harga diri yang mereka injak-injak. Saat aku menegakkan tubuh kembali, deru mesin yang halus namun bertenaga monster mendekat. Sebuah mobil sedan super mewah berwarna Infinity Black berhenti tepat di depanku. Bukan taksi online, dan jelas bukan mobil jemputan biasa. Itu adalah Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase. Mobil seharga belasan miliar rupiah yang panjangnya hampir 6 meter itu memblokir seluruh area drop-off. Kemewahannya begitu mencolok, membuat Pajero Sport yang diminta Bu Yasmin terlihat seperti mainan plastik murahan. Grill depannya yang ikonik, tegak dan berlapis krom, memantulkan cahaya lampu lobi. Dan di ujung kap mesinnya, patung kecil Spirit of Ecstasy berdiri gagah, seolah menantang siapapun yang berani menghalangi jalannya. Hening. Tawa Bu Yasmin dan kawan-kawannya terpotong seketika, seperti kaset rusak yang pitanya ditarik paksa. Mulut Clarissa yang tadi sibuk mencemooh kini terbuka lebar, matanya membulat sempurna menatap mobil raksasa itu. "Itu mobil siapa?" bisik salah satu teman arisan Bu Yasmin. Suaranya terdengar jelas di keheningan yang tiba-tiba mencekam itu. "Mungkin tamu VVIP hotel?" sahut yang lain ragu-ragu. "Mungkin pejabat negara atau pangeran Arab." Bu Yasmin mendengus, mencoba mengembalikan wibawanya. "Pasti salah alamat. Minggir kamu, Saira. Jangan menghalangi jalan tamu penting. Nanti kamu ditabrak, malah ngotorin bumper mobil mahal itu." Namun, mobil itu tidak bergerak. Mesinnya menderu halus, nyaris tak terdengar. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria paruh baya dengan seragam sopir lengkap, jas hitam rapi, sarung tangan putih bersih, dan topi pet resmi, turun dengan gerakan sigap. Dia membuka payung hitam besar yang terselip di pintu mobil dalam satu gerakan elegan. "Itu Pak Dharma, sopir pribadi kepercayaan Papa sejak aku masih SD." Pak Dharma tidak menoleh sedikit pun ke arah Bu Yasmin atau Revano. Wajahnya datar, profesional. Namun matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam saat menatapku. Dia berjalan memutari mobil, langkahnya tegap di atas aspal basah, lalu berhenti tepat di hadapanku. Dia memayungiku, memastikan tidak ada setetes pun air hujan yang mengenai gamis lusuhku lagi. Lalu, di hadapan ratusan pasang mata yang menonton dari balik kaca lobi maupun yang berdiri di teras, Pak Dharma melakukan sesuatu yang membuat napas Bu Yasmin tercekat. Dia membungkuk 90 derajat. Tanda penghormatan tertinggi seorang abdi kepada majikannya. "Selamat malam, Nona Saira," ucap Pak Dharma dengan suara bariton yang tenang namun berwibawa, cukup keras untuk didengar oleh telinga-telinga yang sedang menguping di belakangku. "Mohon maaf saya terlambat 5 menit. Jalanan macet total karena banjir di Kemang." Aku mengangguk pelan, wajahku masih datar. "Tidak apa-apa, Pak Dharma. Tuan Besar sudah menunggu Nona untuk rapat evaluasi kuartal. Beliau sangat cemas karena Nona tidak bisa dihubungi sejak tadi," lanjut Pak Dharma sambil membuka pintu penumpang belakang. Interior mobil itu langsung terekspos. Kulit jok berwarna creme yang mewah, karpet bulu domba tebal, dan langit-langit mobil yang dihiasi Starlit headliner, ribuan lampu fiber optik yang menyerupai rasi bintang. Kontras yang menyakitkan mata jika dibandingkan dengan penampilan luarku saat ini. Di teras lobi, Bu Yasmin terhuyung mundur selangkah. Tangannya meremas lengan Revano, mencari pegangan. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas tisu. "Nona Saira?" gumam Bu Yasmin, suaranya bergetar hebat. "Tuan Besar?" Supir seragam itu
Mata Bu Yasmin tertuju pada logo kecil yang terbordir di saku jas Pak Dharma, juga lambang yang terpasang di plat nomor khusus mobil itu. Logo yang sangat familiar bagi siapa saja yang bekerja di dunia korporat Jakarta. Logo Bramantio Group, perusahaan induk tempat suaminya bekerja. Revano, yang sedari tadi diam seperti patung, kini melangkah maju dengan gerakan kaku seperti robot. Matanya menatap mobil, lalu menatapku, lalu kembali ke mobil. Otaknya sepertinya gagal memproses kenyataan ini. "Ra?" panggil Revano lirih. Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan yang mulai merambat naik. Ini mobil rental kan? Kamu nyewa ini buat prank aku kan? Iya kan, Ra? Bilang iya." Aku tidak menjawab. Aku berbalik badan perlahan, menghadap mereka semua. Kurasakan aura di sekitarku berubah. Postur tubuhku yang tadi membungkuk sebagai gadis miskin kini tegak. Daguku terangkat. Sorot mataku yang sendu kini berubah menjadi tajam, dingin, dan menusuk. Persis seperti tatapan papa saat memecat direktur yang korup. Aku menatap Bu Yasmin tepat di manik matanya. Wanita yang tadi menamparku kini terlihat begitu kecil, begitu rapuh, gemetar di dalam gaun mahalnya yang norak. "Rental?" tanyaku pelan, tapi nadanya membekukan darah. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Aku merogoh saku gamisku, mengeluarkan koin Rp500 yang tadi kupungut. Dengan gerakan santai, aku menjentikan koin itu dengan ibu jari. Koin itu melayang di udara, berputar berkilauan di terpa lampu lobi, lalu jatuh berdenting tepat di dekat kaki Revano. "Kering. Simpan kembaliannya, Mas Vano," ucapku dingin. "Kalian akan sangat membutuhkannya saat Pajero dan emas itu hanya tinggal mimpi." Aku berbalik, masuk ke dalam kabin Rolls-Royce yang hangat dan wangi leather. Pak Dharma menutup pintu dengan bunyi tut yang mantap dan kedap suara. Seketika memisahkan duniaku yang sunyi dan mewah dari dunia mereka yang bising dan penuh kepalsuan. Kaca mobil itu gelap, tapi aku bisa melihat keluar dengan jelas. Di sana, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Bu Yasmin jatuh terduduk di lantai teras yang kotor. Kakinya lemas. Mulutnya menganga tak bersuara. Matanya menatap nanar ke arah lambang Spirit of Ecstasy di mobilku, seolah baru saja melihat malaikat maut datang menjemput nasibnya. Di dalam kabin Rolls-Royce yang kedap suara, dunia di luar sana terasa seperti film bisu yang diputar dalam gerak lambat. Suara hujan deras dan teriakan histeris Bu Yasmin teredam sempurna oleh lapisan kaca anti peluru setebal 6 mm. Hening. Hanya terdengar desau lembut air kondisioner dan alunan musik klasik Vivaldi yang diputar pelan. Aku menyandarkan punggungku yang lelah ke jok kulit empuk, memejamkan mata sejenak, membiarkan aroma leather dan mahogani menenangkan saraf-sarafku yang tegang. "Kamu terluka, Nak?" Suara berat dan berwibawa itu terdengar dari sisiku. Aku menoleh. Di sebelahku, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas navy buatan penjahit Savile Row London. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun sorot matanya masih setajam elang. "Itu Papa, Tuan Bramantio Adiningrat." Beliau sudah ada di dalam mobil sejak tadi, menyaksikan putri tunggalnya dihina habis-habisan lewat kamera CCTV kecil yang terpasang di dashboard. Cuma goresan kecil di hati. "Pak, fisik Saira baik-baik saja," jawabku sambil menyentuh pipiku yang masih terasa panas. Rahang Papa mengeras. Tangannya menggenggam kepala tongkat jalannya yang terbuat dari gading dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada orang yang boleh menyentuh putriku dan lolos begitu saja. Tidak di duniaku. Papa menekan tombol intercom yang terhubung ke kursi depan. "Dharma, jangan jalan dulu. Saya ingin menyapa karyawan teladan saya." Di luar sana, keributan semakin menjadi-jadi. Pintu lobi hotel terbuka kasar. Pak Broto, ayah Revano, akhirnya keluar dengan wajah merah padam, mungkin karena alkohol atau karena mendengar keributan yang merusak pestanya. Dia berjalan sempoyongan menghampiri Bu Yasmin yang masih terduduk di lantai. Lalu matanya menyipit marah melihat mobil kami yang menghalangi jalan. "Hei, mobil siapa ini?" teriak Pak Broto. Suaranya terdengar samar-samar masuk ke dalam kabin. Dia memukul kap mesin Rolls-Royce kami dengan telapak tangannya. "Minggir! Kalian menghalangi tamu-tamu saya. Saya panggil polisi biar diderek mobil rongsokan ini." Bu Yasmin menarik celana suaminya, menunjuk-nunjuk mobil kami dengan histeris. "Mas,
Itu Saira. Si gembel itu masuk ke mobil ini. Dia pasti sewa mobil ini pakai uang curian cincinku. Seret dia keluar. Mas. Revano juga ikut memanasi. Iya pak, itu pasti mobil rental. Mana mungkin tukang sayur punya Rolls Royce? Paling dia open bo buat sewa sejam. Mendengar kalimat terakhir Revano, batas kesabaran papa habis. Buka pintu, perintah papa dingin. Pak Dharma dengan sigap turun lagi. Lalu dengan gerakan seremonial membukakan pintu penumpang belakang di sisi kiri, sisi tempat papa duduk, yang langsung berhadapan dengan Pak Broto. Kaki papa yang mengenakan sepatu Oxford kulit mengkilap menapak turun ke aspal basah. Perlahan, sosoknya berdiri tegak. Meski usianya sudah kepala 6, postur tubuhnya masih gagah menjulang, memancarkan aura dominasi yang membuat orang di sekitarnya secara naluriah ingin menunduk. Pak Broto yang tadinya siap memaki, mendadak membeku. Mulutnya yang terbuka lebar perlahan menutup, lalu menganga lagi karena syok. Matanya melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Dia mengenali wajah itu. Tentu saja dia kenal. Wajah itu terpampang di figura besar di lobi kantornya. Wajah itu ada di setiap halaman depan majalah internal perusahaan. Wajah orang yang memegang kendali atas hidup dan matinya karir Pak Broto. Pak Bramantio? Cicit Pak Broto. Suaranya hilang, tersangkut di tenggorokan. Kakinya gemetar hebat, lebih parah dari orang yang kena gempa bumi. Malam, Broto. Sapa papa datar. Suaranya tidak keras, tapi gema otoritasnya membuat nyali Pak Broto menciut sekecil atom. Saya dengar kamu mau menderek mobil. Rongsokan. Saya? Dan kamu menuduh mobil saya ini hasil uang open bo? Pak Broto langsung kehilangan tenaga. Lututnya lemas. Tanpa sadar, dia jatuh berlutut di atas aspal yang basah dan kotor, tepat di depan sepatu papa. Air hujan membasahi jas mahalnya, tapi dia tidak peduli. Ampun, Pak Besar. Saya tidak tahu itu mobil Bapak. Sumpah mati saya tidak tahu. Pak Broto menyatukan kedua tangannya di depan dada, menyembah-nyembah seperti hamba sahaya zaman kerajaan. Tolong jangan pecat saya, Pak. Ini salah paham. Bu Yasmin yang melihat suaminya bersujud di kaki orang asing, itu langsung naik pitam. Dia bangkit berdiri, menyambar lengan Pak Broto. Mas, kamu ngapain nyembah-nyembah aki-aki ini? Bangun, bentak Bu Yasmin, masih dengan kebodohan yang luar biasa. Dia menatap papa dengan jijik. Pak Tua, kamu ini siapa? Bapaknya Saira? Oh, jadi ini tukang sayur yang katanya aktor itu? Pantes aktingnya bagus. Sewa mobil segala. Pergi sana sebelum saya lapor satpam. Diam kamu Yasmin. Teriakan Pak Broto meledak, memutus rantai kebodohan istrinya. Dia menepis tangan Bu Yasmin kasar, lalu menatap istrinya dengan mata nyalang penuh ketakutan. Kamu mau kita mati kelaparan? Beliau ini Tuan Bramantio Adiningrat, pemilik tunggal Bramantio Group, pemilik perusahaan tempat aku kerja. Pemilik hotel ini, pemilik separuh gedung di Jalan Sudirman. Hening. Dunia Bu Yasmin runtuh dalam 1 detik. Wajahnya yang penuh makeup tebal itu berubah menjadi topeng horor. Dia menatap papa, lalu menatap mobil mewah itu, lalu menatap Pak Dharma yang berdiri tegap. Otaknya berusaha menyambungkan titik-titik fakta yang selama ini dia abaikan. Bramantio. Sire. Bramantio? Bisik Bu Yasmin. Bibirnya gemetar hebat. Dia menoleh ke arah mobil, ke arah pintu yang masih terbuka di mana aku duduk mengamati semuanya. Aku memutuskan ini saatnya keluar. Aku turun dari mobil, berdiri di samping papa. Tidak ada lagi Saira si gadis desa yang menunduk takut. Aku menegakkan kepala, menatap Bu Yasmin dengan sorot mata yang biasa kuberikan pada lawan bisnis yang bangkrut. Kenalkan, Bu Yasmin. Ucapku tenang, suaraku membelah keheningan malam. Nama lengkap saya bukan hanya Saira, tapi Saira Anindya Bramantio, putri tunggal dan pewaris sah dari pria yang baru saja suami Anda sembah. Revano mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak pilar lobi. Wajahnya pias seperti mayat hidup. Saira Bramantio? Jadi selama ini aku sedang melakukan due diligence, Vano, potongku tajam. Sama seperti saat perusahaanku mau membeli perusahaan lain,
Aku harus memeriksa apakah aset yang mau kubeli itu berharga atau busuk. Dan ternyata, aku menatap mereka bergantian dari atas ke bawah. Kalian adalah investasi paling bodoh yang hampir aku lakukan. Revano mencoba maju, senyum canggung dan ketakutan menghiasi wajahnya. Ini bercanda kan? Kamu cuma ngetes aku kan? Aku lulus kan? Tadi aku cuma acting. Biar mama nggak curiga. Mundur, bentak Pak Dharma. Tangannya sigap menahan dada Revano agar tidak mendekatiku 1 senti pun. Papa menepuk bahuku pelan, lalu menatap Pak Broto yang masih bersujud di genangan air. Papa mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku dalam jasnya. Amplop yang sudah disiapkan Pak Dharma sebelum kami berangkat tadi. Papa melempar amplop itu. Amplop itu mendarat tepat di wajah Pak Broto yang basah, lalu jatuh ke pangkuannya. Broto, ucap Papa dingin. Di dalam amplop itu ada surat pemecatan kamu secara tidak hormat atas tuduhan penggelapan dana cabang yang sudah putri saya selidiki. Dan juga surat penyitaan aset. Penyitaan aset? Pak Broto mendongak. Air mata bercampur air hujan membasahi wajahnya. Ya, sahutku, mengambil alih pembicaraan. Rumah mewah yang kalian tempati di Pondok Indah itu kan rumah dinas direksi? Mobil Pajero yang Bu Yasmin pamerkan itu inventaris kantor, kan? Mulai detik ini, fasilitas itu ditarik. Aku membungkuk sedikit, menatap mata Bu Yasmin yang kini kosong melompong. Jadi, Tante Yasmin? Bisikku pelan, menirukan nada bicaranya saat mengusirku tadi. Silakan kemasi barang-barang Tante malam ini juga. Pastikan tidak ada satupun sendok garpu perusahaan yang terbawa. Kalau sampai ada yang hilang, security kami akan menyeret Tante ke penjara atas tuduhan pencurian. Detik itu juga, Bu Yasmin membuka mulutnya, ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya memutih, dan tubuhnya yang berbalut gaun mahal itu ambruk seketika ke aspal. Pingsan. Mama, bangun. Teriakan panik Revano beradu dengan suara hujan yang semakin deras mengguyur aspal. Dia menepuk-nepuk pipi ibunya yang dingin dan basah. Mascara dan eyeliner mahal Bu Yasmin luntur, menciptakan jejak hitam mengerikan di wajahnya yang pucat, membuatnya terlihat seperti badut yang habis menangis di tengah badai. Perlahan, mata Bu Yasmin terbuka. Tatapannya nanar, linglung sejenak sebelum realitas menghantamnya kembali dengan kekuatan penuh. Dia melihatku berdiri di sana, terlindung payung yang dipegang Pak Dharma, kering dan tak tersentuh, sementara dirinya tergeletak di genangan air kotor. Saira, bisiknya parau, suaranya terdengar seperti orang yang baru melihat hantu. Revano, melihat ibunya sudah sadar, langsung merangkak mendekat ke arahku. Lutut celana tusedonya yang mahal tergesek aspal kasar, tapi dia tidak peduli. Wajahnya dipenuhi keputusasaan yang menyedihkan. Saira, tolong, rengek Revano. Tangannya terulur gemetar mencoba meraih ujung dres batikku. Mama baru sadar. Jangan sekejam ini, Kita bawa mama ke rumah sakit pakai mobilmu ya. Rolls-Royce itu pasti nyaman buat mama. Tolonglah, demi masa lalu kita. Kamu ingatkan waktu kita makan bakso di pinggir jalan? Kamu bilang kamu sayang aku apa adanya. Aku menatap tangan Revano dengan jijik. Tangan yang sama yang tadi menepis dan menunjukku sebagai pencuri. Masa lalu? Tanyaku datar. Masa lalu di mana kamu membiarkan ibumu melempar uang receh ke wajahku? Masa lalu di mana kamu menyebutku murahan hanya karena aku miskin? Kamu benar, Vano. Aku sayang kamu apa adanya. Tapi ternyata, apa adanya, kamu itu cuma sampah. Aku hilaf. Sumpah, aku cuma takut sama mama. Revano mulai menangis, air matanya bercampur air hujan. Aku putusin Clarissa sekarang juga. Aku pilih kamu. Kita nikah besok. Kita nikah. Cukup, bentak Papa. Suaranya menggelegar, membuat Revano tersentak mundur. Jangan pernah sebut nama putri saya dengan mulut kotormu itu lagi. Tiba-tiba, pintu samping lobi hotel terbuka lagi. Pak Gunawan, kolektor seni yang tadi sempat ingin membela saya, berlari keluar menerobos hujan. Di tangannya, dia mendekap gulungan kanvas yang tadi dibuang ke tempat sampah dapur. Jas mahalnya basah kuyup,
Tapi dia melindungi kanvas itu seolah nyawanya sendiri. Nona Saira. Nona Saira. Panggil Pak Gunawan terengah-engah. Dia berhenti di depan kami, napasnya memburu. Syukurlah Nona belum pergi. Saya berhasil menyelamatkan ini dari tempat sampah dapur. Baunya agak amis kena sisa ikan, dan ada sedikit goresan di ujungnya. Tapi mahakarya ini masih bisa diselamatkan. Bu Yasmin yang sedang dipapah berdiri oleh Pak Broto menatap bingung. Itu kan gambar cakar ayam tadi. Aku tersenyum miring, menatap Bu Yasmin yang basah kuyup. Bu Yasmin, panggilku lembut namun mematikan. Tadi Tante bilang ini sampah, kan? Tante minta mobil Pajero seharga 500 juta, atau emas batangan. Aku mengambil kanvas itu dari tangan Pak Gunawan, membukanya sedikit. Pak Gunawan, kataku, mengalihkan pandangan pada sang kolektor. Bisa Bapak jelaskan pada mantan calon mertua saya ini, berapa nilai pasar lukisan The Silent Scream ini kalau dilelang di Sotheby's hari ini? Pak Gunawan membetulkan letak kacamata tebalnya yang berembun. Dia menatap Bu Yasmin dengan tatapan meremehkan seorang ahli seni kepada orang awam yang sok tahu. Nyonya Broto, ucap Pak Gunawan tegas. Lukisan ini adalah karya asli Maestro Affandi periode ekspresionisme awal yang sempat hilang. Nilai taksirannya saat ini minimal 5 miliar rupiah. Duar, suara petir menyambar di langit, seolah menjadi efek suara untuk pernyataan itu. Mata Bu Yasmin melotot sampai urat-urat merahnya terlihat. Mulutnya menganga lebar, rahangnya seakan mau copot. Pak Broto yang mendengarnya langsung memegang dadanya, sesak napas. 5 miliar? Gagap Bu Yasmin. Suaranya tercekat. Betul, sahutku santai. Tante minta 200 juta? Saya bawakan 5 miliar. Tapi apa yang Tante lakukan? Tante melempar 5 miliar ke tong sampah dapur. Tante menghina rezeki yang datang ke depan muka Tante sendiri. Aku menggulung kembali lukisan itu dan menyerahkannya pada Pak Dharma. Dan sekarang, aku melangkah maju satu langkah, membuat Bu Yasmin mundur ketakutan. Bukan hanya lukisan 5 miliar yang hilang. Rumah dinas, mobil dinas, jabatan suami Tante, dan masa depan anak Tante semuanya hilang dalam satu malam. Itu harga yang harus dibayar untuk kesombongan Tante. Clarissa, yang sedari tadi menonton di teras dengan wajah pucat, tiba-tiba melangkah mundur, menjauh dari Revano. Clarissa? Panggil Revano panik. Kamu mau kemana? Kamu masih sama aku kan? Clarissa mendengus jijik. Ih, ogah. Gue kira lo anak orang kaya beneran. Ternyata cuma anak karyawan yang mau dipecat dan bakal jadi gelandangan? Sorry ya, level gue bukan cowok miskin. Bye. Clarissa berbalik dan berlari masuk ke dalam lobi, meninggalkan Revano yang hancur lebur sendirian. Pak Broto akhirnya meledak. Dia mengguncang bahu istrinya dengan kasar. Ini gara-gara kamu, Yasmin. Gara-gara mulut sombongmu itu. Kita habis. Kita miskin. Utang arisanmu siapa yang bayar sekarang? Hah? Siapa? Mas sakit mas. Rintih Bu Yasmin. Tapi Pak Broto tidak peduli. Keluarga yang tadinya terlihat harmonis di atas panggung sandiwara itu, kini saling mencabik satu sama lain di bawah guyuran hujan. Aku menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa rasa iba sedikit pun. Hatiku sudah beku untuk mereka. Pak Dharma, perintahku tenang. Ayo kita pulang. Saya sudah muak dengan bau sampah di sini. Baik, Nona. Saat aku berbalik hendak masuk ke mobil, Bu Yasmin tiba-tiba menjerit histeris. Jeritan putus asa seorang wanita yang menyadari hidupnya sudah tamat. Dia mencoba lari mengejar mobilku, mengabaikan suaminya yang masih memukuli kepalanya sendiri karena stres. Saira, tunggu. Saira, Tante minta maaf. Tante hilaf. Jangan ambil rumah itu. Kami mau tidur di mana? Saira. Bu Yasmin mencoba meraih gagang pintu mobilku yang sudah tertutup. Kuku-kukunya menggaruk kaca jendela, meninggalkan bunyi ngilu. Wajahnya menempel di kaca. Matanya melotot gila. Mulutnya berkomat kamit memohon ampun. Aku hanya menatapnya datar dari balik kaca gelap, lalu menekan tombol interkom ke pengemudi. Jalan, Pak Dharma. Dan panggil security hotel untuk menyingkirkan gangguan ini.
Mobil mulai melaju pelan. Dari kaca spion, aku melihat dua orang security menyeret Bu Yasmin yang meronta-ronta histeris, menjauhkannya dari jalur kendaraan VIP. Revano jatuh berlutut di aspal, menangis meraung-raung sambil memunguti koin receh yang tadi kulempar, satu-satunya harta yang kini dia miliki. Namun, saat mobil kami berbelok keluar dari pelataran hotel, ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya. Isinya hanya satu kalimat pendek, tapi sukses membuat darahku berdesir curiga. Permainan bagus, Nona Bramantio. Tapi Anda lupa satu hal. Ayah kandung Anda yang sebenarnya, si penjual sayur itu, dia bukan sekadar aktor sewaan. Mobil Rolls-Royce itu melaju membelah jalanan protokol Jakarta yang basah, meninggalkan hiruk-pikuk dan kehancuran yang baru saja terjadi. Interior mobil yang mewah terasa hangat dan aman, kontras sekali dengan dinginnya kebencian yang baru saja kulemparkan pada keluarga Broto Atmojo. Aku menatap pesan terakhir itu. Ayah kandung Anda yang sebenarnya, si penjual sayur itu, dia bukan sekadar aktor sewaan. Papa, panggilku. Suaraku masih sedikit bergetar. Pesan ini maksudnya apa? Siapa yang tahu sandiwara kita? Papa mengambil ponselku, matanya yang tajam menyapu layar. Ekspresinya yang tadinya puas melihat hukuman bagi Bu Yasmin, kini berubah menjadi serius dan waspada. Beliau menekan tombol intercom ke depan. Dharma, tracking nomor ini. Sekarang, perintah Papa singkat. Siap, Tuan Besar. Papa menoleh padaku. Jangan khawatir, Nak. Mungkin itu hanya usaha dari Revano atau Broto untuk mengintimidasimu. Mereka mencoba membuat plot twist konyol karena kekalahan mereka. Tapi, kenapa dia menyebut ayah kandung yang sebenarnya? Tanyaku. Aku adalah anak angkat Papa, dan beliau tidak pernah menyembunyikannya. Tapi beliau yang mengadopsiku sejak bayi setelah kematian orang tua kandungku dalam kecelakaan. Siapa? Ayah kandung yang dimaksud pesan ini? Saat itu, Pak Dharma membalas lewat intercom. Suaranya terdengar tercekat. Tuan Besar, nomor ini, nomor satelit. Tidak bisa dilacak. Tapi sinyal terakhir terlacak di rumah petak Nona Saira. Dan yang lebih mengejutkan, pemilik nomor satelit ini terdaftar atas nama Pak Rahmat. Aktor yang Nona sewa sebagai ayah penjual sayur. Kami berdua terdiam. Aktor yang kusewa? Pak Rahmat? Dia menggunakan nomor satelit? Nomor yang biasa dipakai oleh para ticon atau petinggi intelijen? Dan kenapa dia ada di rumah petaku malam ini? Seketika, rumah petakumu itu yang tadinya kusebut, set, sandiwaraku, berubah menjadi lokasi misterius yang berbahaya. Belok, Dharma. Kita kembali ke rumah petak itu. Perintah Papa, matanya kini memancarkan rasa ingin tahu dan sedikit kekhawatiran yang besar. 30 menit kemudian, Rolls-Royce itu berhenti beberapa ratus meter dari gang sempit menuju rumah petaku. Mobil semahal ini tidak mungkin masuk ke dalam gang becek itu. Papa dan aku turun, didampingi Pak Dharma yang membawa senter besar. Bau got dan sampah kembali menyergap. Tapi kali ini aku tidak jijik. Aku terlalu penasaran. Saat kami mencapai pintu rumah petak itu, kuncinya sudah terbuka sedikit. Pak Rahmat, Bapak di dalam? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara derik kayu dan suara tikus yang berlarian di atap. Papa menyuruh Pak Dharma menyingkir. Beliau mendorong pintu kayu itu pelan hingga terbuka. Ruangan 3x4 meter itu kosong. Kasur busa tipis, meja kayu reyot, dan semua properti yang kusewa untuk sandiwara kemiskinanku masih di tempatnya. Namun, di atas meja, bukan lagi ada ponsel Revano, tapi ada sebuah kotak kayu ukiran yang sangat elegan, diletakkan di tengah meja, di bawah sorotan senter Pak Dharma. Aku mendekat, meraih kotak itu. Kunci kusewa terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga khas Tiongkok kuno. Benda ini sangat berkelas. Tidak mungkin milik aktor tua yang hidup pas-pasan. Di atas kotak itu, ada sebuah kartu nama. Kartu nama itu terbuat dari bahan titanium tipis, dingin dan berat saat kugenggam. Isinya hanya 3 baris. Rahmat Jayakarta The Shadow Owner. Aku membalik kartu itu. Di belakangnya, tertulis sebuah pesan singkat dengan tulisan tangan yang indah. Saya titip putri saya, Tuan Bramantio. Sudah saatnya dia melatih instingnya di dunia nyata. Saya kembalikan sewanya. Permainan telah berakhir.
Rahmat Jayakarta. Gumam Papa, wajahnya pucat pasi. Beliau mengenali nama itu. Tidak mungkin. Dia kan sudah lama dikabarkan menghilang dari dunia bisnis. Dia salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Nah, dia dijuluki The Shadow Owner karena mengendalikan 50% saham perusahaan publik tanpa pernah muncul ke permukaan. Papa menatapku dengan mata terbelalak. Saira itu artinya, Pak Rahmat, ayah penjual sayur, yang kamu sewa dia adalah ayah kandungmu yang sebenarnya. Dan dia jauh lebih kaya dari Papa. Aku menunduk, menatap kotak ukiran kayu di tanganku. Aku membukanya. Di dalamnya, tidak ada berlian, tidak ada emas. Hanya ada satu benda, earpiece Bluetooth kecil yang kupakai untuk berkomunikasi dengan Pak Dharma. Earpiece itu diletakkan di atas tumpukan dokumen. Dokumen itu adalah bukti transfer donasi anonim dalam jumlah besar ke Yayasan Anak Yatim Piatu, lengkap dengan tanda tangan, Saira Anindya. Aku tersenyum tipis. Air mata haru bercampur lega akhirnya menetes membasahi dokumen itu. Jadi, Pak Rahmat, ayah kandungku yang kukira meninggal, dia tidak mati. Dia mengawasiku, membiarkanku tumbuh di bawah asuhan Papa yang baik, dan memberiku kesempatan mencari cinta sejati dengan caranya sendiri. Dia tidak hanya menjadi ayah sewaan bagiku, tapi dia juga diam-diam menjadi donatur sejati bagi kehidupan yang lebih baik. Aku menoleh ke arah Papa, memeluk beliau erat. Tidak peduli siapa ayah kandung Saira yang sebenarnya, Papa tetaplah ayah sejati Saira, Pak. Papa yang membentuk Saira menjadi wanita seperti hari ini. Kamu anakku, sayang, bisik Papa, membalas pelukanku. Dan kamu telah membuktikan, harga diri dan ketulusan jauh lebih mahal dari Rolls-Royce manapun. Kami meninggalkan rumah petak itu. Pintu ditutup. Sandiwara telah berakhir. Aku tidak hanya mendapatkan pelajaran tentang cinta dan kekayaan, tapi aku juga menemukan fakta tentang identitas diriku yang jauh lebih besar dan misterius. Di mobil, aku menggenggam kartu nama titanium itu erat-erat, berjanji pada diri sendiri, aku akan mencari dan menemui ayah kandungku, Rahmat Jayakarta, sang pemilik bayangan. Saira tersenyum. Drama telah berakhir. Tapi petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Jangan pernah takut untuk dihakimi berdasarkan penampilan luar, karena hati yang tulus adalah permata yang nilainya tak tertandingi oleh harta apapun. Begitu pula, jangan tertipu oleh kemewahan palsu. Seringkali, mereka yang paling keras menyuarakan gengsi adalah mereka yang paling rapuh di dalamnya. Sobat Dira Story, apakah kamu pernah mengalami situasi di mana penampilanmu diremehkan? Atau, bagaimana reaksimu jika kamu berada di posisi Saira? Tuliskan di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan audio drama mendalam seperti ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu, dan pastikan kamu sudah subscribe ke channel Dira Story dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita emosional dan penuh twist lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.